Halo Naders, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan. Pada kesempatan kali ini, kita akan merangkum negara terkorup di dunia. Sebelum kita lanjut, subscribe dulu. Karena subscribe kalian penyemangat bagi kami. Ayo kita mulai. Gaskeun. Somalia. Meskipun Somalia seringkali dianggap sebagai salah satu negara terkorup di dunia, ada fakta menarik tentang sejarah dan budaya negara tersebut. Salah satunya adalah bahwa Somalia memiliki sistem hukum adat yang dikenal sebagai Shir, yang telah digunakan oleh masyarakat Somalia selama berabad-abad untuk menyelesaikan konflik, mengatur kehidupan sehari-hari, dan menjaga keseimbangan sosial di antara suku-suku yang berbeda. Shir dikelola oleh para tetua dan memiliki prinsip-prinsip yang sangat kompleks, namun fleksibel. Meskipun Somalia menghadapi tantangan korupsi, warisan budaya, dan sistem tradisional seperti Shir tetap menjadi bagian penting dari identitas dan keberlangsungan masyarakatnya. Somalia sering dianggap sebagai salah satu negara dengan tingkat korupsi yang tinggi di dunia. Korupsi telah merasuki berbagai aspek kehidupan di negeri ini, termasuk pemerintah, bisnis, dan masyarakat secara umum. Ketidakstabilan politik dan konflik bersenjata yang berkelanjutan telah menjadi faktor penting yang memperburuk korupsi di Somalia. Kondisi ini memperumit upaya memerangi korupsi dan membangun lembaga-lembaga yang transparan dan akuntabel. Kurangnya infrastruktur yang memadai dan layanan publik yang telah menciptakan lingkungan yang rentan terhadap praktek korupsi, ketidakmampuan untuk menyediakan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang layak seringkali menjadi akar dari masalah korupsi. Having the U.S. in Somalia helped Al-Shabaab. Sistem hukum dan penegakan hukum di Somalia seringkali tidak efektif dalam menangani kasus-kasus korupsi. Kurangnya patuh terhadap hukum serta lemahnya sistem peradilan dapat memberikan kesempatan bagi praktek korupsi untuk berkembang tanpa hambatan. Meskipun tantangan yang besar, ada upaya yang sedang dilakukan untuk memerangi korupsi di Somalia. Ini termasuk membentuk lembaga-lembaga pemerintah yang lebih transparan. Pemberantasan korupsi di sektor-sektor kunci seperti keamanan, pengelolaan sumber daya alam, serta dukungan dari masyarakat sipil dan lembaga internasional. Venezuela telah mencatat dirinya dalam banyak laporan sebagai salah satu negara dengan tingkat korupsi yang signifikan. Selain itu, negara ini juga memiliki cadangan minyak yang sangat besar dan merupakan salah satu produsen minyak terbesar di dunia. Ketidakstabilan politik, ketegangan sosial, dan krisis ekonomi yang berkepanjangan telah menjadi masalah serius di Venezuela dalam beberapa tahun terakhir. Menurut Indeks Persepsi Korupsi yang diterbitkan oleh Transparansi Internasional, Venezuela seringkali menduduki peringkat yang rendah dalam hal persepsi korupsi. Negara ini seringkali berada di antara negara-negara dengan tingkat korupsi yang tinggi.
korupsi telah merasuki berbagai tingkat pemerintah Venezuela, dari tingkat lokal hingga nasional. Praktik korupsi mencakup suap, nepotisme, penyalahgunaan kekuasaan, dan penyelewengan dana publik. Korupsi telah berdampak negatif pada ekonomi Venezuela dengan menghambat investasi asing, memperlambat pertumbuhan ekonomi, dan mengakibatkan ketidakstabilan finansial. Korupsi juga dapat menghambat distribusi kekayaan negara dan memperburuk kesenjangan sosial. Sektor minyak Venezuela, yang merupakan salah satu yang terbesar di dunia, juga terkena dampak korupsi. Penyalahgunaan dana publik dan praktek korupsi telah mengurangi efisiensi produksi minyak dan memperparah krisis ekonomi negara tersebut. Proses pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah Venezuela seringkali terpengaruh oleh korupsi. Penunjukan kontrak dan pembayaran atas proyek-proyek pemerintah dapat dipengaruhi oleh praktek korupsi dan nepotisme. Meskipun ada upaya untuk memerangi korupsi di Venezuela, penegakan hukum dan keadilan seringkali terhambat oleh kurangnya independen, kelemahan sistem peradilan, intervensi politik. Korupsi telah berdampak langsung pada krisis kemanusiaan di Venezuela dengan menghambat distribusi bantuan dan sumber daya yang diperlukan oleh penduduk yang membutuhkan. Tantangan yang dihadapi dalam memerangi korupsi di Venezuela mencakup upaya untuk memperkuat lembaga-lembaga transparan, meningkatkan akuntabilitas pemerintah, dan mengembangkan sistem peradilan yang independen. Suriah seringkali menduduki peringkat rendah dalam indeks persepsi korupsi yang diterbitkan oleh Transparansi Internasional. Menunjukkan tingkat korupsi yang tinggi di negara, korupsi telah merasuki berbagai aspek pemerintahan Suriah, termasuk tingkat nasional dan lokal. Praktek korupsi mencakup suap, penyalahgunaan kekuasaan, dan penyelewengan dana publik. Korupsi telah memainkan peran dalam konflik Suriah yang berkepanjangan. Praktek korupsi di antara elit politik dan militer telah memperburuk ketidakpuasan sosial dan memperdalam ketegangan politik. Sektor bisnis di Suriah juga terpengaruh oleh korupsi. Praktek korupsi seperti nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan telah membuat pertumbuhan ekonomi dan investasi di negara tersebut. Korupsi telah mempengaruhi penyediaan layanan publik di Suriah, termasuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Birokrasi yang korup membuat sulit bagi warga untuk mendapatkan akses yang layak terhadap layanan tersebut. Krisis pengungsi Suriah juga telah menimbulkan masalah korupsi, baik dalam negeri maupun di negara-negara tetangga yang menampung pengungsi. Korupsi dapat terjadi dalam distribusi bantuan kemanusiaan dan pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi. Meskipun ada upaya untuk memerangi korupsi di Suriah, penegakan hukum dan keadilan seringkali terhambat oleh kelemahan sistem peradilan dan kurangnya independensi lembaga penegak hukum. Tantangan untuk memerangi korupsi di Suriah mencakup upaya untuk membangun lembaga-lembaga pemerintahan yang lebih transparan, meningkatkan akuntabilitas, pemerintah memperkuat sistem peradilan yang independen. Namun, dengan situasi konflik yang berkepanjangan, upaya tersebut seringkali menghadapi banyak kendala.
Sudan Selatan. Sudan Selatan termasuk yang terburuk di dunia. Para elit negara telah mengembangkan sistem kooperatif yang mengendalikan setiap bagian perekonomian Sudan. Sistem ini terbentuk dengan cepat dalam waktu yang relatif singkat. Sudan Selatan telah memenangkan pemerintah sendiri pada tahun 2005, namun tetap menjadi bagian dari Sudan dan telah diberikan kedaulatan penuh pada tahun 2011. Menurut salah satu anggota parlemen, negara ini tidak memiliki semua peraturan untuk memerangi penipuan dan penyimpangan di kalangan pejabat senior pemerintah, terutama di kalangan pejabat pengadaan pemerintah di Kementerian Keuangan dan Perencanaan Ekonomi. Dalam artikel tahun 2013, Nyol Girngeon menulis bahwa pencuri terang-terangan dan penjarahan dana publik di siang hari oleh penegak hukum atau orang yang bertanggung jawab selalu berkuasa di Sudan Selatan. Tingkat korupsi dan salah urus yang terungkap dalam laporan Auditor Jenderal tahun 2005 dan 2006 dilaporkan, membuat beberapa anggota parlemen di Dewan Legislatif Nasional Sudan Selatan menangis. Laporan tahun 2012 menyatakan lebih dari 4 miliar dana pemerintah telah dicuri sejak munculnya pemerintahan sendiri pada tahun 2005. Skandal korupsi terbesar sejak awal pemerintahan mandiri adalah apa yang disebut Durasage, meskipun ada lusinan contoh pelanggaran serupa lainnya. Episode ini seringkali diselimuti kebingungan dan hampir tidak pernah mengakibatkan penuntutan atau hukuman. Africa Review mencatat pada tahun 2013 bahwa meskipun pemerintah Sudan Selatan telah memerintahkan beberapa penyelidikan terhadap skandal-skandal tersebut, hal tersebut hampir selalu diabaikan atau sengaja disabotase. Presiden Salva Kiir Mayardit telah berulang kali menyatakan bahwa pemerintahannya secara aktif memerangi korupsi. Namun, pada 12 April 2013, ia memecat Elias Wako Yamalel, Wakil Menteri Luar Negeri dan Kerjasama Internasional, karena mengakui bahwa Sudan Selatan korup dan busuk sampai ke inti. Masalahnya diperparah dengan kurangnya transparansi dalam catatan pemerintahan dan informasi bisnis. Itulah beberapa rangkuman mengenai negara terkorup di dunia. Jadi, bagaimana menurut kalian? Komen di bawah. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya. Terima kasih telah menonton.